Jumpa lagi dengan saya di mata kuliah farmakoepidemiologi. Ini adalah video bagian ketiga untuk pertemuan minggu kedua tentang pengantar farmakoepidemiologi, dan secara spesifik di video ini kita akan membahas tentang kontribusi atau potensi kontribusi dari farmakoepidemiologi kepada ilmu pengetahuan. Video ini akan singkat yang bagian ini. Baik, farmakoepidemiologi paling tidak ketika tadi di video kedua kita sudah melihat sedikit tentang uji klinik fase 1, 2, dan 3 dan juga 4 ya. Karena tadi saya sampaikan bahwa farmakoepidemiologi berkutat di fase keempat, uji klinik fase keempat begitu ya. Maka dia bisa memberikan kontribusi, memberikan sumbangsih dalam hal informasi yang dapat menjadi pelengkap dari informasi yang sudah didapatkan, informasi tentang keamanan dan juga tentang manfaat obat yang sudah didapatkan dari uji klinik fase 1, 2, dan 3. Kenapa? Karena kita tahu bahwa di uji klinik fase 1, 2, dan 3 itu menggunakan jumlah sampel yang kita bisa katakan relatif sedikit. Misalnya di uji klinik fase 1 itu kan hanya puluhan orang sehat begitu ya. Kemudian di uji klinik fase 2 itu ratusan pasien. Kemudian di klinik fase 3 sampai ribuan pasien, sampai 3.000 pasien misalnya maksimal. Tapi apakah ini mewakili seluruh populasi yang ada di dunia? Tentu tidak ya. Tapi ya kalau kita akan pelajari seluruh dunia ya obatnya nggak rilis begitu ya. Makanya kita ambil sampel tersebut bisa digunakan untuk memastikan informasi sementara ya tentang keamanan dan manfaat obat. Nah, ketika obat itu digunakan di masyarakat luas, maka ketika pemantauannya dalam uji klinik fase keempat atau yang menjadi fokus dari farmakoepidemiologi yang bisa dipelajari dengan farmakoepidemiologi, ini bisa menjadi informasi tambahan ya terkait dengan efek yang ada. Kenapa? Karena dia bisa dikatakan memiliki presisi agar informasi terkait keamanan dan juga khasiat obat ini memiliki presisi yang lebih tinggi, karena di dunia nyata di uji klinik fase 4 kan digunakan di dunia nyata gitu ya, tidak di dunia ideal di randomized clinical trial begitu ya. Nah, maka informasi-informasi ini bisa menjadi lebih dikuatkan. Nah, kemudian juga di sini bisa dipelajari bagaimanakah kalau di uji klinik fase 1, 2, 3 itu biasanya mereka hanya pada umumnya menggunakan kelompok pasien dewasa di luar anak-anak, kemudian orang tua dan wanita hamil. Nah, akan tetapi ada situasi-situasi di saat di lapangan ya, obat tersebut digunakan mau tidak mau harus diekstrapolasi ya, digunakan pada kelompok pasien lansia, anak-anak maupun wanita hamil. Nah, ini bisa dipelajari juga di farmakoepidemiologi. Nah, bisa juga pelajari tentang bagaimanakah efek satu obat ya, baik efek yang bermanfaat maupun efek yang merugikan jika digunakan pada pasien-pasien tertentu atau subpopulasi, katakanlah seperti itu ya, subpopulasi yang memiliki komorbiditas, memiliki penyakit penyerta ya, atau memiliki kondisi tertentu. Dan tentunya ini tidak bisa didapatkan dari studi uji klinik fase 1, 2, dan 3. Jadi kita akan mendapatkan pengetahuan yang lebih lengkap terkait dengan satu obat itu. Nah, juga bisa digunakan untuk membandingkan antara satu obat di golongan yang sama ya, dalam satu golongan yang sama,
misalnya mempelajari efek captopril lawan dibandingkan dengan enalapril misalnya, seperti itu. Bagaimana mana yang lebih efektif, ataukah sama saja sebenarnya di antara golongan tersebut. Misalnya simvastatin dengan atorvastatin, rosuvastatin, bagaimanakah efeknya. Nah, seperti itu. Jadi farmakoepidemiologi punya kontribusi untuk menambah informasi dari informasi yang sudah ada. Tapi ya juga bisa memberikan informasi yang baru terkait obat tersebut yang belum didapatkan pada penelitian sebelum marketing, sebelum obat masuk ke pasar, uji klinik fase 1, 2, dan 3. Ya, misalnya bisa jadi ada efek ya, baik yang merugikan atau efek yang menguntungkan yang tidak terdeteksi di saat uji klinik fase 1 sampai 3. Ya, yang tidak teridentifikasi. Jadi karena pada dasarnya kita kenal juga misalnya ada obat-obat yang memiliki adverse reaction yang muncul, misalnya yang sangat jarang muncul, misalnya 1 berbanding 100.000 orang ya. Nah, sedangkan kita lihat sendiri misalnya 100.000 orang itu nggak mungkin kalau dia masuk di salah satu uji klinik fase 3 misalnya, karena biasanya maksimal hanya sampai 3.000 karena biayanya mahal sekali untuk itu, ada asuransi untuk pasien dan lain sebagainya. Jadi ketika obat ini digunakan setelah dia boleh diedarkan, maka dia akan digunakan oleh lebih banyak orang dan harus tetap dipantau sehingga efek samping yang jarang itu bisa ditemukan ya, bisa muncul, dicatat dan lain sebagainya ya. Tapi sebenarnya mempelajari adverse drug reaction itu bukan hal yang mudah ya, karena antara satu referensi dengan referensi yang lain bisa jadi berbeda karena sangat beragam dan memang perlu harmonisasi ya. Oke, selanjutnya ya, informasi baru yang bisa didapatkan dari farmakoepidemiologi adalah pola penggunaan obat atau patterns of drug utilization, yang kalau di bagian FKK ada salah satu kelompok riset yang namanya Drug Utilization Research Group ya, sekalian promosi. Nah, itu berarti dia mempelajari pola penggunaan obat ya dalam ruang lingkup farmakoepidemiologi sebagai himpunan bagiannya begitu. Nah, kemudian juga tentang efek obat pada saat overdosis jika digunakan baik secara tidak sengaja ya maupun secara sengaja dengan kelebihan dosis begitu ya. Nah, bagaimanakah efeknya? Nggak mungkin kalau di uji klinik fase 1, 2, dan 3 kemudian diberi obat dengan dosis obat yang masih trial gitu ya, diberikan dengan dosis yang berlebih karena sangat tidak beretika begitu ya. Nah, tapi di dunia nyata bisa jadi obat tersebut entah disalahgunakan atau memang sengaja ditujukan untuk memberikan efek yang lebih besar begitu ya. Nah, itu baik sengaja maupun tidak sengaja. Nah, itu bisa dipelajari dengan farmakoepidemiologi. Dan yang tak kalah penting, informasi baru adalah implikasi ekonomi atau yang bisa dikaji dengan cabang dari salah satu cabang dari farmakoepidemiologi, yakni farmakoekonomi ya. Jadi implications ya, economic implications of drug use ya, berarti bagaimanakah satu obat bisa berimplikasi secara ekonomis, apakah meskipun dan tidak mesti ya obat mahal itu kemudian yang bukan ekonomis ya, bisa jadi obat mahal itu lebih ekonomis karena bisa jadi perawatan pasien menjadi lebih pendek di rumah sakit, bisa jadi karena kemudian risiko munculnya kekambuhan dari suatu penyakit menjadi lebih rendah sehingga dalam jangka panjang dia bisa dikatakan lebih ekonomis begitu. Nah, yang lain, kontribusi yang lain adalah yang secara umum adalah tentang reassurances about drug safety atau bagaimanakah keamanan obat itu bisa dikaji ulang begitu ya. Kalau di awal waktu kita dirilis itu kan
dengan kajian dari badan yang berwenang untuk memberikan izin edar, itu memang mungkin obat tersebut mempunyai bukti kuat bahwa obat tersebut aman gitu ya. Tapi setelah ada di populasi, bisa jadi ini menyebabkan satu obat kemudian dikaji ulang keamanannya, kemudian bisa jadi akan menimbulkan dampak penarikan obat, penghentian produksi, penyelidikan dan lain sebagainya gitu ya. Dan juga secara umum ini adalah untuk memenuhi prasyarat etis dan juga hukum ya, dari kewajiban hukum dan kewajiban etis dari penelitian obat. Jadi obat dikembangkan tidak untuk main-main asal klaim ini obat ini tidak ada efek sampingnya dan lain sebagainya. That's not true gitu ya. Jadi kalau nggak ada efek sampingnya ya belum tentu ada efek utamanya, prinsipnya seperti itu kalau menurut saya gitu ya. Kalau ada efek sampingnya ya belum tentu ada efek utamanya gitu ya. Terus buat apa bedanya dengan lain, keunggulannya apa? Jadi biasanya hanya karena tidak ada datanya saja, tidak ada catatan, tidak ada penelitiannya tentang efek samping dan adverse reaction-nya. Baik, demikian potensi kontribusi dari farmakoepidemiologi yang bisa saya jelaskan, dan selanjutnya kita akan melangkah ke bagaimanakah farmakoepidemiologi mengadopsi metode penelitian yang ada di epidemiologi. Terima kasih sudah menyimak video ini, semoga bermanfaat.